Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melissa Afriani dengan NIM 230509 dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Om Bonjol Padang. Tujuan video saya di sini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester saya dalam mata kuliah statistik lanjutan dengan dasar pengampu Villa Agusta MSc dalam materi analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Kita sudah memiliki data yang akan kita input, yang mana datanya ialah data lingkungan kerja, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja karyawan pada September 2008. Jadi datanya sudah diinput pada tabel di bawah ini. Terus kita akan menguji data di atas menggunakan regresi linear berganda dalam SPSS untuk melihat pengaruh lingkungan kerja X1 dan pengalaman kerja X2 terhadap produktivitas kerja Y dengan alfanya 0,01. Di sini kita disuruh untuk menentukan yang pertama, jelaskan secara rinci setiap langkah yang dilakukan. Dan kedua, pada variable view jelaskan alasan tipe dan measure yang digunakan. Dan ketiga adalah jelaskan pengertian variabel dependen dan independen pada tabel tersebut. Terus yang keempat, interpretasikan statistik deskriptif berupa rata-rata dan standar variabel dari 3 variabel. Terus yang kelima, nilai alfanya 0,01. Tentukan maksudnya apa dan berapa nilai selang kepercayaan, dan interpretasikan juga maksudnya apa. Terus yang keenam, jelaskan korelasi antara lingkungan kerja X1 dan produktivitas kerja Y atau disingkat dengan RX1Y, dan korelasi antara pengalaman kerja X2 yang produktivitas kerja Y atau disingkat dengan RX2Y, serta berikan interpretasinya. Yang ketujuh, tentukan nilai koefisien determinal R pangkat 2 R kuadrat dan berikan interpretasinya. Yang ke-8, buatlah model regresi linear berganda Y sama dengan titik. Yang ke-9, tentukan koefisien regresi A, B1, B2 serta interpretasikan seperti di bawah seperti ini, yang mana pada poin A, B, dan C. Dan terakhir adalah prediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Jadi di sini kita lanjut kepada aplikasi SPSS kita. Baik, di sini kita akan menginput data yang dimana poin pertama kita bikin di sini Y, dan poin kedua kita di sini bikin X1, dan poin ketiga kita bikin X2. Terus tipenya, tipenya kita bikin numerik karena numerik data yang kita olah atau kita input ini adalah data yang berupa angka, makanya kita bikin numerik bukan string. Terus lanjut kepada desimal. Desimalnya kita bikin di sini 0 karena data yang kita input itu tidak ada 0 di belakang koma. Jadi kita bikin 0 di sini. Terus labelnya kita bikin di sini. Label ini adalah pengertian dari ini. Y-nya ini apa? Y itu adalah produktivitas kerja. Jadi di sini kita bikin produktivitas kerja. Terus yang kedua di sini X1 tuh kita bikin di sini lingkungan kerja. Terus pada tabel ketiga kita X2-nya kita bikin pengalaman kerja. Oke.
kepada menyusurnya. Menyusur. Yang mana kita akan bikin di sini scale. Kenapa kita bikin scale? Karena data yang kita input itulah data interval, tidak mengalami tidak data pengelompokan. Jadi makanya di sini kita bikin scale, bukan ordinal dan nominal. Terus lanjut kepada tahap kedua, kita lanjut pada data view. Nah, di mana Y ini kita copy dari soal yang tadi. Y itu adalah produktivitas kerja. Jadi kita copy saja ini. Kita input ke SPSS kita. Oke, lanjut pada X2-nya. X2-nya adalah lingkungan kerja X1. Lanjut pada X1, maaf. Lanjut kita bikin X1. Jadi kita copy juga X1-nya. Kita input juga di SPSS kita. Terus lanjut ke X2-nya, kita copy juga. Kita input juga di SPSS kita. Oke, langkah selanjutnya kita akan menginput pada analyze. Yang pertama kita ke point analyze-nya, terus lanjut kita ke regression, terus lanjut kita bikin di linear, terus lanjut produktivitas kerja kita letakkan pada dependent. Kenapa di dependent? Karena variabel terikat yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi dia tuh terikat, tidak dipengaruhi oleh variabel lain, yang dipengaruhi oleh variabel lain. Terus kita lanjut kepada independen. Lingkungan kerja dan pengalaman kerja kita letakkan di independen. Kenapa kita letakkan di sini? Karena variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Jadi lingkungan kerja ini dan pengalaman kerja itu mempengaruhi dependen, makanya kita letakkan pada independen. Oke, lanjut kepada step selanjutnya adalah statistik. Jadi di sini kita akan mencentang ke 55 poin ini. Kenapa kita centang ini? Karena yang pertama itu model fit. Model fit ini ialah model tabel. Karena kita akan mendapatkan tabel, makanya kita akan centang ini. Kalau R square-nya ini R square rank, yang akan muncul nanti nilai variabel lang yang mempengaruhi produktif kerja. Terus nanti kita lanjut ke deskriptif, atau ini nanti bisa dibilang seperti nilai tengah. Dan ini juga adalah partial correlation. Itu adalah hubungan antara X1 dan X2. Jadi lanjut kita continue. Lanjut ke continue. Opsionalnya, optionnya kita lanjut di sini kita bikin entry-nya 0,01 karena nanti kita akan entry-nya dapat input kita hanya 1%, dan selebihnya kemungkinan kita akan dapatkan input data itu 99%, makanya kita taruh di sini 0,01 sama dengan 1%. Oke, continue, terus kita lanjut.
Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari inputan kita tadi, yang dimana kita lanjut kepada hasil dari menjawab pertanyaan soal dari ini lagi. Nah, kita sudah mendapatkan jadi di sini karena data kita udah kita dapatkan. Yang pertama, ibunya menyuruh kita menentukan penjelasan secara rinci setiap langkah yang telah kita lakukan. Udah kita jelaskan tadi. Dan pada variable view jelaskan alasan tipe measure yang digunakan, sudah kita jelaskan juga pada video sebelumnya. Lanjut, yang ketiga, menjelaskan pengertian variable dependent dan independent pada data tersebut, yang dimana variable dependent atau variable trigger itu adalah variable yang mempengaruhi oleh variable independent. Dalam hal ini variable dependentnya adalah produktivitas kerja, artinya produktivitas kerja ini mempengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas, yaitu lingkungan kerja atau pengalaman kerja. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas itu ialah variabel yang mengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini, variabel bebas atau independennya adalah lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Terus yang keempat, interpretasikan statistik deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi dari ketiga variabel. Terus karena kita sudah mendapatkan data yang telah kita input tadi, sini adalah interpretasikan dari tabel di atas adalah rata-rata produktif kerja pada September 2000 adalah 54,33 unit per hari mainnya. Terus lanjut dengan deviasi standarnya 5,7, yang dimana kita dapatkan 5,67, kita nyatakan jadi 5,7 dengan jumlah data yang terbesar N, yaitu sebanyak 24. Dari tabel kita sudah nampak juga kita mendapatkan 24. Terus rata-rata lingkungan kerja responden pada September 2008 adalah 2,54,21 di sini. Dengan deviasi standarnya 5,9, karena kita dapatkan di sini 5,890, kita menggenapkan menjadi 5,9. Dari jumlah data yang sebesar pada itu sebanyak 42 juga sama dengan rata-rata pengalaman kerja 5,29. Terus kita dapatkan tahun dan deviasi standar 1,9, kita dapatkan juga, dan data yang terbesar N itu sebanyak 24 juga. Jadi kita lanjut kepada nomor 5. Nilai alfa 0,1 tentukan maksudnya apa, dan berapa nilai selang kepercayaan dan interpretasinya juga maksudnya apa. Jadi nilai alfa 0,1 artinya kita menerima kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan data tersebut adalah sebanyak 1%, dan kemungkinan kita akan menerima kebenaran menyimpulkan data adalah 99%. Artinya 99% kepercayaan bahwa produktif kerja itu mempengaruhi oleh lingkungan kerja, pengalaman kerja, namun pengaruhnya tidak begitu kuat. Jadi yang keenam, jelaskan korelasi antara lingkungan kerja X1 dan produktivitas kerja Y, atau disingkat dengan RX1Y, dan korelasi antara pengalaman kerja X2 dengan produktivitas kerja Y, atau disingkat dengan RX2Y, serta berikan interpretasinya juga. Jawabannya di sini, yang mana interpretasinya ini korelasinya sudah ada di tabel. Ini interpretasinya yang dimana adalah korelasi menuju pada angka 0,450 lingkungan kerja dengan produktivitas kerjanya RX1Y. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas kerja sudah cukup kuat, dan hubungannya ialah positif. Artinya semakin tinggi lingkungan kerja responden, maka akan semakin meningkat produktivitas kerja. Terus yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka 0,293 antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja atau RX2Y. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja adalah lemah.
hubungannya ialah hubungannya positif, yang dimana semakin tinggi pengalaman kerja karyawan maka akan semakin meningkat juga produktivitas kerja. Terus ada yang ketujuh, kita disuruh menentukan nilai koefisien determinal R pangkat 2 atau R kuadrat dan berikan inspirasinya juga, yang mana metode summary. Dimana di sini kita sudah memiliki tabel seperti ini. Kita lanjut kepada interpretasinya, dimana kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu 0,518. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel cukup kuat, atau hubungan antara lingkungan kerja dengan pengalaman kerja, produktivitas kerja adalah cukup kuat. Kolom R square adalah hubungan koefisien determinal menunjukkan angkanya 0,198. Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja dan pengalaman kerja dapat menjelaskan produktivitas kerja serta sebesar 19,8% dan 80,2%, dipengaruhi oleh faktor lain atau 10% sampai 100% sampai 19,8%. Terus yang ke-8, buatlah metode regresi linear ganda Y. Seperti ini tabel yang telah kita tera di sini, di mananya Y-nya sama dengan 27.838 ditambah 0,413 X1-nya ditambah 0,775 X2-nya di sini. Jadi diminta itu adalah Y sama di mana Y-nya adalah variabel produktivitas kerja, X1-nya variabel lingkungan kerja, X2-nya variabel pengalaman kerja. Terus lanjut pada poin ke-9, tentukan koefisien kerja A, B1, B2 serta interpretasinya. Pertama, kita mencari A dulu. A-nya mendapat tadi 27.831 seperti di sini, seperti nomor 9 tadi yang telah kita input. Terus artinya lingkungan kerja X1 dan pengalaman kerja X2-nya 0, maka produktivitas kerja adalah sebesar 27.838 unit per hari. 32. Terus lanjut yang ke B, B1-nya adalah 0,413, artinya jika lingkungan kerja X1 naik 1 satuan maka produktivitas kerja meningkat sebesar 0,413 unit, maka pengalaman kerja X2-nya tetap. Terus yang ketiga, B2-nya 0,775, artinya jika pengalaman kerjanya kerja atau X2 naik 1 tahun, maka produktivitas kerja akan meningkat sebesar 0,775 jika lingkungan kerjanya atau X1-nya tetap. Terus yang terakhir ada produktivitas, prediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerjanya 10 tahun. Jadi Y sama dengan 27.838 rupiah ditambah 0,413 X1 atau 0 ditambah 0,775 X2, jadinya 27.838 ditambah 0,113, karena di X1 kita bikin 50, terus 0,775 nya 10 karena dia kan 10 tahun, jadi kita bikin di sini 10 dan lingkungan kerjanya kita bikin 50 di sini. Terus kita hitung saja, mana 27.838 ditambah 20,65 ditambah 7,75, kita dapatkan di sini 56,38 unit. Yang dimana 56, yang mana hasilnya kita dapatkan 56.238 unit. Interpretasinya ialah jika lingkungan kerja sebesar 50 dan pengalaman kerja selama 10 tahun, maka dapat diprediksikan produktivitas kerjanya ialah sebesar
56.238 unit per hari. Demikian penjelasan video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.